Saudaraku seiman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ini pasti tidak akan luput dari lisan setiap da'i pada saat menyebutkan tentang keutamaan Ramadan. Surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hanya orang-orang beriman yang dipanggil. Hai orang-orang beriman. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah dibuatkan untuk kalian program berpuasa dengan rangkaian ibadah-ibadah yang lainnya, sebagaimana telah dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian. Yang kita perlu garis bawahi akhir ayat yang merupakan target utama, la'allakum tattaqun, agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tidak kurang dari 226 ayat masalah takwa dalam Al-Quran. Semuanya menyebutkan keutamaan. Dan kata ulama, tidak ada satupun perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengalahkan jumlah banyaknya perintah seperti takwa ini. Allah menggabungkan misalnya dalam surah At-Talaq, manfaat yang didapatkan kalau kita bertakwa yang merupakan target utama dalam sisi spiritual atau keimanan dari Ramadan. Dalam surah At-Talaq, surah nomor 45, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Berurutan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Di ayat 2-nya At-Talaq, akhir ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah dan Ramadan target utamanya agar mencapai tingkat ketakwaan ini, maka Allah akan berikan untuknya jalan keluar dari semua permasalahannya, kecil ataupun besar, sulit ataupun ringan, baik dalam keadaan dia sehat ataupun dia sakit, dalam keadaan dia kaya ataupun dia miskin. Masalah apapun dia hadapi akan Allah berikan jalan keluar. Di ayat 3-nya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan pasti Allah akan berikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Di ayat 4-nya, di akhir ayat Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan seluruh urusan dia mudah. Urusan dunia ataupun urusan akhirat. Sebagian ulama mengatakan ada korelasi antara ayat 2 tadi, makhraja, mendapatkan jalan keluar, dengan ayat 4 yang berbunyi yusra. Kalau yang ayat 2-nya mengatakan jalan keluar, tapi belum dijelaskan di ayat itu, mudah atau sulit. Mungkin orang untuk sembuh penyakitnya harus operasi dulu. Mungkin memulai usaha harus pinjam uang dulu. Tetapi ayat 4 ini memastikan, kalau makhraja jalan keluar di ayat kedua, tidak butuh lagi susah payah. Allah akan mudahkan semuanya. Tanpa operasi bisa sembuh. Tanpa modal pun bisa berusaha. Dan seterusnya. Dan ayat yang terakhir, ayat kelima, di ayat surah At-Talaq ini, 4 ayat berturut-turut, di ayat 5-nya, di akhir ayat, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan ampunkan atau maafkan semua kesalahannya, dan Allah akan lipat gandakan balasannya. Bahkan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, 133, Allah subhanahu wa ta'ala memastikan yang masuk surga hanya orang yang bertakwa saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu hanya dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sekian banyak manfaat ketakwaan itu akan kita dapatkan, dan itu menjadi target utama bulan Ramadan ini. Saudaraku seiman, untuk menjadi orang yang bertakwa sangat mudah, apalagi di bulan Ramadan ini. Karena semua yang bersyahadat, mau di Asia Tenggara, mau di Eropa, mau di Afrika, mau di Amerika, mau di Australia, semuanya akan meningkatkan ketakwaan mereka. Kita kalau siang hari ke Amerika, ke Eropa, ke Timur Tengah, ke Asia Tenggara, ke Australia, maka kita akan temukan kaum muslimin berpuasa. Dan pada malam hari kita temukan mereka akan sholat tarawih. Kita akan temukan masjid akan ramai dengan orang membaca Al-Quran, zikir, majlis ilmu, penuh semua dengan kebaikan-kebaikan. Kira-kira saudaraku seiman, kalau Ramadan saja Anda tidak menjadi baik, kira-kira kapan Anda akan jadi orang baik? Kalau Ramadan saja tidak puasa, kapan Anda akan puasa? Kalau Ramadan Anda tidak sholat malam atau tarawih, maka kapan Anda akan sholat? Kalau Ramadan tidak baca Quran, tidak bersedekah, tidak berzikir, tidak hadir majelis ilmu, lalu kapan akan kita lakukan? Sementara satu dunia ini, umat Islam tidak kurang dari 3 miliar jumlahnya. Kalau kita ambil misalnya 2 miliar orang-orang dewasa, 1 miliarnya anak-anak, 2 miliar saja berarti 2 miliar orang sedang melakukan perbuatan kebaikan. Oleh karena itu Ramadan adalah lembaga training massal untuk peningkatan spiritual ini. Sampai kata Nabi SAW, ragama anfum ri'in, sungguh terhina seseorang itu. Siapa yang mendengarkan aku diucapkan di sisinya, Nabi Muhammad SAW, kemudian dia tidak mengucapkan salam kepadaku. Juga terhina seseorang yang mendapatkan Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi,
kemudian atau sampai dia belum diampuni dosanya. Dan juga terhina orang yang mendapatkan kedua orang tuanya dan akhirnya kedua orang tuanya meninggal tapi tidak sempat memasukkannya ke dalam surga. Kalau orang di bulan Ramadan ini teman-teman sekalian mengikuti program yang sederhana saja, puasanya, dan puasa adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Salat tarawih kayak tadi dan tarawih adalah maknanya santai. Sebenarnya tarawih, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, ya, namanya tahajud sama saja. Cuma bedanya di Ramadan diistilahkan dengan tarawih karena dalam syariat Allah diperintahkan untuk dimudahkan kita setelah ba'da isya sudah bisa sholat malam. Kalau hari-hari lain mungkin kita dianjurkan tidur dulu baru sholat di akhir malam. Maka dikatakan santai. Dan keduanya puasa dan sholat ini kalau dikerjakan dengan syaratnya man shama Ramadan, kalau tentang sholat man qama Ramadan, dua-duanya hadis Bukhari Muslim, imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dibersihkan semua dosa-dosanya yang telah lalu asal dia berpuasa dan sholat tarawih karena dua syarat. Karena keimanan betul-betul karena perintah Allah, bukan karena ajakan teman, bukan tidak enak sama atasan, sama pasangan, sama lingkungan. Ada orang, gak ada orang tetap saya puasa, ada orang, gak ada orang tetap saya sholat malam atau sholat tarawihnya, maka dan mengharapkan pahalanya, maka akan dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah, kalau keimanan itu sudah tertanam dalam hati dan iman ini dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah, dia bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kalau iman itu terus bertambah dan dipupuk, terutama di bulan Ramadan ini, karena memang semua orang menuju kepada kebaikan, dan banyak keutamaan-keutamaan, terutama musuh utama kita, syaitan lagi dibelenggu. Kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Kalau makan cukup, kalau minum cukup, waktu terasa panjang, kalau ibadah terasa nyaman. Bulan di mana dibuka semua pintu surga. Pendaftaran, iklan resmi dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan terbuka pendaftaran. Jangan sampai menjadi orang yang seperti melihat spanduk di depan sebuah kantor, diterima lamaran kerja, atau melihat spanduk di depan sebuah kampus, diterima pendaftaran mahasiswa dan mahasiswi baru, tapi dia hanya mengucapkan saya ingin kerja di sini, atau saya ingin sekolah atau kuliah di sini, tapi tidak pernah mendaftar. Dibuka pendaftaran. Surga dibuka teman-teman sekalian, tempat abadi di mana kalau orang masuk ke dalamnya, kata Nabi SAW, tidak akan pernah habis masa mudanya, tidak akan rusak atau usang bajunya, dan juga tidak akan pernah dia merasakan rasa sakit lagi. Abadi selamanya, dibuka pendaftaran dan ditutup semua pintu neraka. Makna ditutup adalah sejalan dengan hadis lain, sesungguhnya di bulan Ramadan di setiap malam Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Namanya dihapus selamanya hanya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan semua syaitan-syaitan dibelenggu. Tangannya dua-duanya diikat di lehernya dan juga kedua kakinya dibelenggu. Kalau kita berlomba lari dengan musuh kita atau rival kita, sementara musuh kita dibelenggu, diikat, kita biar jalan santai pasti menang. Selama ini selain Ramadan kita leluasa digoda oleh syaitan, tapi ini dia dibelenggu. Jadi nanti setelah Idul Fitri teman-teman sekalian, jarak antara kita sama syaitan 1 bulan. Kalau kita jalan kaki dari Indonesia, mungkin sampai di Eropa 1 bulan kalau non-stop. Jarak kita dengan syaitan jauh. Setelah Idul Fitri, manfaat-manfaat ritual yang sudah kita lakukan dari puasa, dari baca Quran, dari zikir, dari majelis ilmu, dari sholat tarawih, diterapkan kembali seperti mobil tinggal diinjak gasnya. Dan jangan menjadi seperti orang-orang yang bodoh. Mereka setelah tiba Idul Fitri justru mereka mengatakan Alhamdulillah karena sudah tidak lagi puasa, tidak lagi sholat malam, tidak lagi mengerjakan ibadah-ibadah, bahkan boleh kembali kepada kemaksiatan. Dan lebih parah, mereka menunggu syaitan yang akhirnya syaitan itu mendekat dari dia dan kembali menggodanya lagi.